saya mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan pilah sampah dari sumbernya. Kita pikir buang sampah itu selesai di depan rumah. Ternyata belum. Sampah dari rumah kita faktanya masih bercampur. Ketika masuk ke tempat pengolahan, sampah menjadi jauh lebih sulit untuk dipilah. Proses pengolahannya menjadi lebih lama, lebih kompleks, dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Sementara itu, Jakarta menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah setiap hari. Sebagian besar masih berakhir di Bantar Gebang. Saat ini, lebih dari 7.500 ton sampah dikirim ke Bantar Gebang setiap hari. Kapasitasnya telah terlampaui. Sampah terus bertambah tanpa henti. Dan ketika tidak terkendali, risikonya menjadi nyata. Longsor pernah terjadi dan menelan korban jiwa. Sudah saatnya sistem ini berubah. Bantar Gebang ke depan hanya akan menerima residu, bukan lagi sampah yang tercampur. Dari 9.000 ton sampah yang dihasilkan setiap hari, sekitar 50% merupakan sampah organik, 40% anorganik, 9% residu, dan 1% B3. Dengan sumber terbesar berasal dari rumah tangga. Artinya, hampir 4.500 ton per hari adalah sampah organik, dan sekitar 3.600 ton adalah sampah anorganik. Padahal, sampah organik dan anorganik bisa dikelola langsung dari sumbernya, dari rumah kita sendiri. Dengan memilah sejak awal, 90% dari permasalahan sampah Jakarta bisa dikurangi secara signifikan. Upaya pengurangan sampah dapat dimulai dari rumah, melalui langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Sampah organik dapur atau SOD, seperti sisa makanan dan sayuran, dapat dikelola secara mandiri, misalnya melalui pengomposan. Selain itu, sampah juga dapat dipisahkan dan ditempatkan ke dalam wadah khusus untuk kemudian disetorkan ke drop point. SOD secara terjadwal diangkut dari drop point oleh petugas menuju fasilitas pengolahan TPS 3R. Di fasilitas tersebut, SOD dikelola menjadi produk yang bermanfaat. Hasil pengolahan kemudian diteruskan kepada pihak off-taker untuk kembali dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan sekadar membuang, melainkan mengubah alur menjadi lebih berkelanjutan dan bernilai. Seluruh proses ini dapat dimulai dari satu kebiasaan sederhana: memilah sampah dari rumah. Sampah anorganik bisa ditabung di bank sampah atau dimasukkan ke reverse vending machine. Sampah elektronik atau B3 rumah tangga dapat dijemput melalui layanan jemput e-waste. Sementara itu, sampah residu diserahkan kepada petugas gerobak sampah untuk kemudian dikirim ke TPA, diolah sesuai standar pengelolaan lingkungan, dan dikembalikan secara aman ke alam. Pada akhirnya, proses menjadi lebih efisien, terukur, serta mampu menekan beban pengelolaan di hilir secara signifikan. Permasalahan kita bukan pada sampahnya, tapi bagaimana cara kita memperlakukannya. Bersama, jaga Jakarta bersih.